Halo guys, di video kali ini gue mau ngebahas alur cerita film Monster House yang dirilis pada tahun 2006 yang lalu. Oke, sebelum ke pembahasan, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share, dan tekan lonceng yang ada di bawah ya guys, supaya saya bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Oke, kita langsung ke pembahasan. Film ini diawali terlihat seorang anak kecil yang sedang bermain dengan sepedanya mengelilingi komplek tempat tinggalnya. Namun, tiba-tiba dia tak sengaja ban sepedanya tersangkut di halaman rumah yang terlihat angker. Dan ternyata pemilik rumah tersebut adalah seorang kakek-kakek kurus yang tidak mau tempat tinggalnya diganggu oleh siapapun. Dan bahkan ia berani merusak sepeda milik anak kecil tersebut. Tapi hal tersebut diketahui oleh anak lain yang selalu memperhatikan rumah angker itu dari kamarnya. Anak kecil itu bernama James. Dan terlihat orang tuanya sedang ingin pergi keluar. Dirinya juga menceritakan tentang kakek aneh dan rumah angkernya itu kepada orang tuanya. Namun sayangnya mereka selalu tidak mempercayai ucapan James sehingga datang teman untuk mengajaknya bermain. Dan merencanakan bahwa sebentar lagi adalah hari Halloween. Ia juga membawa bola basket dan mereka bermain bersama di halaman rumah James. Tapi sayangnya, bola basket tersebut terpental dan memasuki halaman rumah angker. Mereka berdua pun tidak berani mengambil bola basket itu. Tapi temannya bersikeras meminta James minta tolong kepadanya untuk mengambilkan bolanya. Hingga James pun berpikir bahwa si kakek itu pun sedang tidur dan mencoba mengambil bola basket tersebut. Dan tiba-tiba pintu rumah angker itu terbuka dan kakek tersebut keluar dari rumahnya. Sang kakek ini berhasil menangkap James dan memarahinya. Tapi tiba-tiba dirinya mendapatkan serangan jantung dan membuat kakek tersebut tak sadarkan diri. Hingga datanglah ambulans untuk menjemput kakek itu. James dan temannya menganggap kakek itu sudah tewas dan meninggalkan rumah angkernya. Pada suatu hari itu juga datang pengasuh yang menemani diri di rumah karena ditinggal sendirian oleh orang tuanya. James yang pergi, ia pun masuk ke kamarnya dan beristirahat di sana. Namun dalam mimpinya dia merasa sedang dihantui oleh kakek yang baru saja tewas itu. Sehingga dirinya terbangun dan tiba-tiba ada yang menelepon dirinya pada tengah malam. Namun saat diangkat tidak ada yang jawab hingga James pun tersadar bahwa yang menelepon itu adalah dari rumah angker tempat tinggal kakek yang baru saja tewas itu. Dan tiba-tiba James pun dikejutkan oleh orang dewasa yang ternyata itu adalah pacar dari pengasuhnya James. Dirinya juga memberitahu tentang panggilan telepon itu, tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka pun pergi meninggalkan kamar James dan ia kembali sendirian berjam-jam mencoba memperhatikan rumah angker itu. Namun tiba-tiba ada sosok hitam yang memperhatikannya kembali. James pun menelepon temannya untuk membicarakan tentang rumah angker itu. Scene berganti ke pengasuh James dengan pacarnya. Pacarnya ini menceritakan masa kecilnya yang dialami dengan rumah angker itu. Saat kecil dirinya mengejar layang-layang miliknya yang putus namun tersangkut di rumah tersebut. Kemudian sang kakek pemilik rumah itu langsung mengambil darinya sehingga pacarnya itu menakut-nakuti pengasuh tersebut dan mengusirnya keluar. Kemudian ia juga melihat rumah angker itu karena kakek tersebut sudah tewas. Ia mencoba untuk merusak halaman rumah itu dan terus merusaknya. Tapi tiba-tiba pintu rumahnya terbuka dan memancing dirinya dengan layangan miliknya pada waktu kecil itu. Ketika ia sudah mengambil layangan itu, ia langsung ditarik masuk ke dalam dan rumah itu pun tertutup. Berlanjut ke teman James yang pergi dari rumahnya untuk bertemu di rumah James. Mereka bertemu di tempat pembangunan dan menceritakan yang dialami James. Ia mengatakan bahwa sang kakek yang tewas dari rumahnya angker itu kembali bangkit dan mereka pun bergegas melihat rumah tersebut. Namun temannya masih tidak mempercayai ucapan James. Ia pun mencoba mendekati rumah angker itu dan menekan belnya tersebut ditekan. Tidak beberapa lama setelah belnya tersebut ditekan, jendela dari rumah angker tersebut terbuka dan mencoba menarik teman James dari jarak jauh yang hampir masuk ke dalamnya. Kemudian James pun menyelamatkan temannya itu. Mereka pun berhasil selamat lalu kabur ke dalam rumah. Jam paginya terlihat anak gadis yang mendatangi rumah James. Di situ juga pengasuhnya membuka rumah tersebut. Ternyata dia sedang menjual coklat. Untuk sesudah itu, pengasuh itu mendatangi kamar James dan terlihat mereka ternyata telah bergadang semalaman.
Ia juga menanyakan mengenai pacarnya yang tidak kembali ke rumahnya semalam. Dan teman James pun mencoba menjelaskan pacarnya telah dimakan hidup-hidup oleh rumah itu, namun ia masih tidak mempercayai lalu pergi. Dan kemudian tiba-tiba anak gadis itu yang menjual coklat mendatangi rumah angker itu untuk menawarkan jualannya, dan temannya James itu melihat langsung mencoba menyelamatkannya. Namun tiba-tiba rumah tersebut mengamuk dan mencoba memakan anak gadis itu hidup-hidup. Untungnya James dan temannya berhasil menyelamatkannya. Mereka pun kembali ke rumah James untuk menjelaskan rumah angker itu. Anak gadis itu bernama Jenny, dan mereka pun menjadi teman untuk mengungkapkan kebenaran rumah angker tersebut, hingga mereka memanggil polisi setempat untuk memberitahu mengenai rumah angker hidup itu. Namun sayangnya polisi-polisi itu masih tidak mempercayai mereka dan menganggap itu hanyalah cerita-cerita khayalan pada anak-anak. Lalu para polisi ini pun pergi dari sana. Temannya dan Jenny pun berencana untuk mendatangi ke sang ahli mengenai rumah angker kakek itu. Sang ahli pun menjelaskan panjang lebar mengenai misteri itu dan menyarankan jika mereka mau menghancurkannya, mereka harus menyerang jantung dari rumah tersebut. Mereka juga berencana untuk masuk ke dalam rumah angker dengan mencoba membuat dirinya tidur. Maka dari itu, cara membuat boneka mainan yang berisi banyak sekali obat tidur untuk memancing untuk memakan boneka itu. Tapi sayangnya rencana mereka tidak berjalan lancar. Tiba-tiba datanglah polisi yang kemarin dan menegur mereka yang ingin membuat iseng terhadap rumah angker itu. Mereka pun masuk ke dalam mobil polisi untuk dibawa ke kantor mereka. Dan para polisi ini pun memeriksa rumah angker tersebut karena merasakan sesuatu kejanggalan dan ternyata benar. Mereka pun ditangkap oleh rumah angker itu dan memakannya. Di dalam mobil, mereka juga tertangkap oleh rumah angker itu dan mencoba memakan mereka bersama dengan mobil polisi. Tapi alhasil mereka selamat dari rumah angker itu yang memakan dirinya dan berusaha mencari jantung dari rumah angker itu. Hingga akhirnya mereka bertemu anak lidah dari rumah angker itu yang mereka pikir itu adalah jantungnya. Mereka pun langsung menembak anak lidah tersebut hingga rumah angker itu membangun dan mencari mereka di dalam. Tapi anak-anak ini pun tak sengaja jatuh ke ruangan bawah tanah yang banyak sekali mainan di sana. Mereka menganggap mainan itu adalah mainan dari anak kecil yang tidak sengaja masuk ke dalam halaman rumah angker tersebut. Mereka pun menemukan ruang rahasia yang dikunci oleh sang kakek yang sudah tewas itu. Dan ternyata ruangan itu berisi mayat wanita gendut yang sepertinya membeku di sana. James yang memeriksa tubuh wanita itu tidak sengaja jatuh di hadapannya dan membuat tubuh wanita itu hancur, menjadikan rumah angker tersebut mengamuk mengetahui kelakuan mereka dan mencoba untuk memuntahkan mereka dari dalam rumah tersebut. Akhirnya mereka pun keluar. Kemudian mereka berdebat dan tidak mau lagi kembali ke dalam rumah angker tersebut. Tapi tiba-tiba datanglah ambulans yang mendekati mereka. Ternyata dari mobil ambulans itu adalah sang kakek yang mereka kira sudah tewas. Si kakek pun menyuruh mereka pergi dan kakek itu pun mencoba memujuk rumah angker itu agar tidak mengamuk. Di sini dia mengetahui kebenarannya bahwa rumah tersebut bukanlah arwah kakek yang mereka pikir tewas itu. Ternyata rumah itu telah dirasuki oleh roh istrinya. Kakek ini pun menceritakan kisahnya saat muda ia mengenal wanita gendut dari tempat sirkus dan kakek ini menyukai dirinya hingga mencoba membawanya untuk kabur dan untuk tinggal bersamanya. Tapi saat mereka berdua sedang membangun rumah dan anak-anak di sana iseng mereka dengan melempar telur dan batu kepada wanita gendut itu. Wanita gendut itu pun mengamuk hingga jalannya tidak seimbang dan ia memegang tombol semen. Namun tetap terjatuh ke dalam pembangunan yang membuat ia pun terkubur hidup-hidup di sana hingga rumah itu selesai dibangun dan akhirnya roh wanita itu menyatu dengan rumah itu. James dan temannya yang mendengar cerita itu untuk menyelamatkan diri dari angker tersebut hingga rumah itu marah dan mencoba berjalan untuk mendekati mereka. James dan kawan-kawannya pun kabur bersama sang kakek. Mereka pun mencoba lari ke tempat pembangunan yang sebelumnya pernah mereka datangi. Tapi di perjalanan kakek ini kecapean dan tidak bisa melanjutkan pelariannya. Kakek ini pun mencoba memujuk rumah itu untuk tidak melakukan kejahatan. Ia juga ternyata membawa bom untuk menghancurkan rumah itu. Tapi karena rumah itu melihat bom yang dibawa si kakek, ia kembali marah kepadanya. Teman James yang saat itu pun membantu dengan mesin penggeruk untuk melawan rumah angker
tersebut. Karena sang kakek tidak berhasil meledakkan rumah itu, ia pun menyuruh James untuk menyelesaikan misinya. Lalu ia berencana menaiki mesin yang tinggi di pembangunan untuk melemparkan bom tersebut ke rumah angker itu dari cerobong asapnya. Lihat juga teman James yang masih sengit bertarung hingga ia jatuh ke dalam pembangunan yang lebih dalam bersama rumah angker tersebut hingga hancur. Tapi rumah itu kembali bangun, namun dengan keadaan rusak parah. James sudah menaiki mesin tinggi itu dan berayun-ayun mencoba melempar bom tersebut, dan ternyata berhasil masuk ke dalam rumah angker itu hingga akhirnya rumah itu meledak dan menghancurkan sekitar pembangunan. Kisah sang kakek dan istrinya yang sudah meninggal pun selesai. Ia juga berterima kasih kepada mereka karena sudah melepaskan kesengsaraan dirinya, dan mereka pun membagikan semua mainan yang telah diambil dari sang kakek kepada anak-anak yang lainnya. Ternyata malam itu juga sedang malam Halloween. Akhirnya si teman James pun mendapatkan kembali bola basketnya yang hilang, dan juga orang tua James yang sudah kembali ke rumahnya serba melihat James dan temannya quarterback itu mengira bahwa sedang menikmati malam Halloween. Diakhiri dengan pacar pengasuh jengkel selamat dari ledakan itu dan polisi yang akhirnya juga selamat, dan film ini pun tamat.